Selanjutnya kita akan praktek bagaimana langkah-langkah untuk mempraktekkan cara alami menguasai bahasa Inggris semudah bahasa Indonesia dengan media film. Pertama, langkah pertama, Anda tonton film sampai selesai dengan subtitle bahasa Indonesia. Jadi, film untuk membantu Anda memahami film, maka Anda perlu mengaktifkan subtitle. Kalau Anda mendapatkan film dari download dari YouTube atau sejenisnya, maka Anda cari subtitle di subsin.com. Subsin.com itu menyediakan subtitle berbagai film yang ada di dunia. Hampir semua film ada subtitle di sana. Silahkan dicari judul filmnya dan subtitlenya. Pertama, Anda untuk memahami alur cerita film, Anda perlu mengaktifkan subtitle bahasa Indonesia. Jadi Anda download subtitlenya, Anda jadikan satu folder dengan filmnya, Anda putar, dan Anda aktifkan subtitlenya. Berikutnya, langkah kedua, Anda menonton adegan per adegan, nah dengan subtitle bahasa Inggris. Jadi Anda tadi mendownload 2 subtitle, satu bahasa Indonesia, satu bahasa Inggris dari subsin.com. Kalau Anda menggunakan film yang Anda download dari YouTube, atau Anda bisa beli film dari DVD. Kalau DVD sudah tersedia satu paket, Anda tinggal mengaktifkan saja, mau bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Untuk langkah kedua, Anda menonton adegan per adegan atau 1 menit ya, per menit ya, per 1 menit Anda pause, baru Anda ulang lagi 1 menit, Anda putar lagi 1 menit, putar lagi dengan subtitle bahasa Inggris. Berikutnya, silakan ditulis subtitlenya dan pahami artinya. Kalau belum paham, silakan dibuka kamus ya, sehingga Anda bisa menerjemahkan kata-kata itu. Baik, berikutnya Anda perlu mikrofon ya, headset yang ada mikrofonnya seperti ini. Ada headset, ada mikrofon. Ini tujuannya seperti tadi yang saya jelaskan, Anda bisa mendengar suara Anda sendiri dengan settingan yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi Anda pakai, Anda praktekkan. Baik, mari kita praktekkan. Di sini saya akan memutar film yang judulnya Sintel. Ini ya, saya dapat dari YouTube yang Creative Commons ya. Jadi bagaimana praktek cara alami menguasai bahasa Inggris semudah bahasa Indonesia menggunakan film. This blade has a dark past. This blade has a dark past. It has shed much innocent blood. It has shed much innocent blood. You're fool for traveling alone, so completely unprepared. Jadi, Anda memutar film satu adegan, Anda pause, Anda tiru. Anda pause, Anda tiru. Terserah mau satu kalimat atau 2 kalimat, terserah Anda. Anda pause, lalu Anda tiru. Silakan untuk awal Anda satu kalimat, Anda pause, Anda tiru. Ulang lagi, pause, tiru. Ulang lagi, pause, tiru. Seperti itu. Baik, cara yang tadi Anda lakukan bisa Anda manfaatkan melalui HP, sehingga Anda bisa belajar kapanpun dan dimanapun menggunakan HP Anda dengan sambungan internet. Atau Anda mendownload dulu, disimpan di HP Anda, sehingga Anda bisa belajar ketika tidak ada sambungan internet. Nah, ini ada masukan dari guru bahasa Inggris namanya E.J. Hook. Beliau ini guru bahasa Inggris yang di Amerika. Beliau mengajar orang-orang asing atau orang-orang di luar Amerika yang datang ke negara Amerika. Nah, beliau ini menemukan fakta bahwa orang-orang yang datang di Amerika adalah orang-orang yang pintar, anak-anak yang pintar. Mereka sudah hafal banyak sekali kosakata, sudah menguasai tata bahasa, sehingga mereka sangat pintar. TOEFL-nya bagus, skornya IELTS bagus. Akan tetapi, ketika mereka berada di
lingkungan Amerika, mungkin di halte bis atau di restoran, mereka kesulitan bicara dengan orang Amerika asli. Kenapa? Ternyata mereka di negaranya itu belajar bahasa Inggris dengan menggunakan bahasa formal. Bahasa yang biasa digunakan di rapat-rapat resmi, biasa diajarkan di tempat-tempat kursus, bahasa formal. Sementara orang Amerika asli di sana, mereka bahasanya bahasa gaul atau bahasa informal, sangat informal dan berbeda, ternyata berbeda. Sehingga mereka kesulitan untuk memahami orang Amerika bicara. Maka dari itu, saya sarankan kita menggunakan film-film biasa, bukan film pelajaran bahasa Inggris. Selanjutnya kita gunakan komik. Film adalah potret dari keseharian orang Inggris bicara, sehingga Anda langsung bisa memahami orang Inggris bicara. Nah, dengan menggunakan cara-cara yang saya jelaskan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa dengan cara ini kita bisa melakukan 8 aspek bahasa sekaligus. Jadi kita punya keunggulan dengan cara alami menguasai bahasa Inggris semudah bahasa Indonesia. Kenapa mudah dan cepat? Karena 8 aspek bahasa kita lakukan sekaligus. Aspek pertama adalah kosakata. Nah, kita tadi mendengar dan membaca subtitle, mendengar pemain film bicara, lalu kita baca subtitle, otomatis ada kosakata di sana. Nah, berikutnya, yang kedua, keunggulan yang kedua adalah percaya diri. Karena yang bicara adalah orang Inggris asli atau orang Amerika asli, maka yang mereka katakan pasti sudah benar, nggak mungkin salah. Karena mereka yang punya bahasa. Ini yang membuat kita percaya diri. Sehingga masalah-masalah yang dulu muncul karena kita nggak percaya diri bisa bicara bahasa Inggris, itu karena cara lama, cara akademis, kita menghafal kosakata satu persatu, kita mau mempelajari tata bahasa, berikutnya kita menggabung sendiri, kita bikin menyusun kalimat sendiri, sehingga begitu mau ngomong tidak percaya diri. Nah, itu sebenarnya rasa percaya diri ini tuh runtuh atau bermasalah karena kesalahan cara belajar. Nah, dengan cara ini otomatis percaya diri akan tetap terpelihara, karena yang kita pelajari, yang kita tiru, yang kita dengar dan kita tiru, input yang kita dapatkan adalah langsung dari orang Inggris yang punya bahasa. Ya. Berikutnya, sekaligus kita bisa mendengar ya. Jadi kita dengar orang Inggris bicara, kita dengar, ya, otomatis akan memperkuat kemampuan pendengaran kita. Berikutnya membaca. Tadi kita ada subtitlenya, otomatis kemampuan membaca kita akan meningkat. Menulis, ya. Tadi kita tulis dari subtitlenya, sehingga meningkatkan kemampuan menulis. Ya. Berikutnya bicara, nah, kita tiru apa yang orang Inggris katakan tadi. Kita tiru, sehingga memperkuat kemampuan kita bicara. Dan berikutnya yang ketujuh adalah pelafalan. Tadi kita manfaatkan headset yang ada mikrofonnya, sehingga kita bisa mendengar suara sendiri, sehingga kita bisa mengontrol pelafalan yang kita ucapkan, sehingga otomatis kita bisa dengar, otomatis kita bisa mengontrol apa yang kita ucapkan, sehingga pas atau nggak pas langsung bisa. Dulu konon ya, sebelum cara ini saya temukan, kita pelafalan dengan merekam suara sendiri, lalu kita mendengarnya sendiri. Dengan cara ini kita bisa langsung mendengar, langsung bisa mengontrol pelafalan yang kita ucapkan. Berikutnya yang terakhir, yang 8 adalah tata bahasa. Nah, mana tata bahasanya? Tadi kok nggak ada pelajaran tata bahasa? Betul, gini. Untuk metode ini, tata bahasa kita pelajari secara tidak langsung. Nah, berbeda dengan selama yang kita lakukan secara akademis, kita belajar bahasa Inggris, kita langsung belajar tata bahasa secara saintifik. Kita bahas mendalam tata bahasa, apa itu passive voice, maknanya apa, bahwa ini bentuknya past tense, ini bentuknya present tense, dan sebagainya kita bahas. Ya. Ini tidak perlu kita lakukan seperti itu. Kita belajar tata bahasa secara tidak langsung. Jadi, dalam kalimat yang diucapkan oleh orang Inggris di film tadi, pasti sudah mengandung tata bahasa. Sudah ada polanya. Kalau nggak ada polanya, kalau nggak ada tata bahasa, kata-kata tidak ada maknanya. Nah, jadi, setiap kalimat yang diucapkan oleh orang Inggris tadi
sudah ada polanya, sudah ada tata bahasanya. Pikiran bawah sadar kita menangkap pola tersebut. Jadi kita tidak perlu tahu bahwa kalimat itu menggunakan passive voice. Tidak perlu tahu kita bahwa itu istilah-istilah passive voice, istilah present tense, past tense itu kita belum perlu tahu dulu. Itu pilihan. Nanti kalau mau tahu silakan ada pelajaran sendiri. Untuk menguasai bahasanya kita belum perlu tahu dulu. Seperti kita bahasa Indonesia. Anda menguasai bahasa Indonesia sekarang. Tentu saja ya. Tetapi apakah Anda mikir mana subjeknya, mana predikat, mana objek, mana awalan akhirnya nggak mikir kan, langsung ngomong aja, otomatis. Ya. Jadi apa yang Anda katakan dalam bahasa Indonesia itu sudah ada tata bahasa Indonesianya. Tanpa harus tahu bahwa ini namanya subjek, tanpa harus tahu namanya predikat ataupun objek. Sehingga Anda belajar bahasa Indonesia, tata bahasa Indonesia otomatis bawah sadar Anda menangkap pola tersebut. Demikian juga dengan bahasa Inggris ya. Kita bisa menguasai tata bahasa Inggris dengan menggunakan tata bahasa Inggris dengan secara tidak langsung.